Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Rajikin dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan NIM 21104080044. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Isu HAM dan Gender dalam Perspektif Islam dalam Konteks Studi Islam. Hak asasi manusia HAM dalam perspektif Islam. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjadi harkat dan martabatnya. Sedangkan asasi adalah sesuatu yang bersifat mendasar yang dimiliki manusia sebagai fitrah sehingga tak satu pun makhluk bisa mengintervensinya apalagi mencabutnya. Pemikiran Barat menempatkan manusia pada posisi bahwa manusialah yang menjadi tolak ukur segala sesuatu. Maka di dalam Islam melalui firman-Nya, Allah lah yang menjadi tolak ukur segala sesuatu. Sedangkan manusia adalah ciptaan Allah untuk mengabdi kepadanya. Disinilah letak perbedaan yang fundamental antara hak-hak asasi manusia menurut pola pemikiran Barat dengan hak-hak asasi menurut pola ajaran Islam. Masyarakat kuno tidak mengenal konsep HAM universal, seperti halnya masyarakat modern. Pelopor dari wacana HAM adalah konsep hak kodrati yang dikembangkan pada abad pertengahan, dipengaruhi wacana politik selama revolusi Amerika dan revolusi Prancis. Konsep HAM modern akhirnya muncul pada paruh kedua abad 20, terutama pasca dirumuskannya pernyataan umum tentang HAM di Paris, Prancis pada tahun 1948 silam. Sejak saat itu, HAM mengalami perkembangan yang pesat dan menjadi semacam kode etik yang diterima dan ditegakkan secara global. Pelaksanaan HAM dalam skala internasional diawasi oleh Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB seperti Dewan HAM dan Badan Traktat hingga Komite HAM dan Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Gender dalam perspektif Islam. Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya. Gender dalam arti ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat atau social construction, bukannya sesuatu yang bersifat kodrat. Gender merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan. Dilihat dari segi sosial budaya, gender dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non-biologis. Ini, Sena Oakley 1972 menganggap bahwa gender adalah perbedaan yang bukan biologis atau jenis kelamin dan bukan kodrat Tuhan, tetapi gender merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang diciptakan baik oleh kaum laki-laki atau perempuan itu sendiri melalui proses sosial dan kultural yang cukup panjang sehingga melembaga dalam masyarakat. Isu HAM dan gender dalam perspektif Islam dalam konteks studi Islam. Islam adalah agama yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang berharga, berkepribadian dan bertanggung jawab, dan atas tanggung jawabnya manusia diberi kebebasan untuk menentukan pilihan menerima atau menolak agama Allah. Tidak dibenarkan adanya sisi diskriminasi antara sesama manusia dan diberi keleluasaan mengembangkan hidupnya untuk mengangkat martabatnya sebagai umat manusia. Dalam catatan sejarah, Islam juga sudah mengenal apa yang disebut dengan HAM. Salah satunya dibuktikan dengan adanya bentuk perjanjian konkret
yang disebut sebagai Piagam Madinah pada tahun 1622 Masehi. Islam adalah sistem kehidupan yang mengantarkan manusia untuk memahami realitas kehidupan. Islam juga merupakan tatanan global yang diturunkan Allah sebagai rahmatan lil alamin. Jadi, dari semua yang telah dibacakan di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta. Perbedaan prinsip antara konsep HAM dalam pandangan Barat dan Islam adalah bahwa HAM menurut Barat bersifat antroposentris, artinya segala sesuatu berpusat pada manusia, sedangkan HAM dalam Islam bersifat teosentris, artinya segala sesuatu berpusat pada Tuhan. Hak asasi manusia telah ada sejak adanya Islam, karena prinsip-prinsip HAM telah diatur sedemikian rupa dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Gender dalam perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan. Apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku, gender merupakan suatu konsep kultural, berupaya membuat perbedaan, distinction dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya bawakan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.